Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita sore hari ini bisa berjumpa secara virtual. Yang kedua, tak lupa juga sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabiullah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengubah zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti ini. Sahabat Hasanah yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum singkat atau mungkin bisa disebut sebuah nasihat untuk saya dan kita semua yang berjudul Andai Ini Ramadan Terakhirku. Sahabat Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai ke hari 12 puasa. Dan Ramadan perlahan beranjak untuk meninggalkan kita. Sallu salatal muwaddik. Salatlah kalian seakan-akan ini adalah salat terakhirmu. Ternyata ini adalah kunci kita untuk melaksanakan salat yang khusyuk ataupun ibadah yang berkualitas. Ketika kita berpikir bahwa ini adalah tempat terakhir kalinya untuk kita beribadah. Kalau kita ingin Ramadan kita berkualitas, maka coba jadikan ini kunci untuk kita beribadah ketika Ramadan. Sallu salatal muwaddik. Salatlah kalian seakan-akan ini adalah salat terakhirmu. Coba kita pikirkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bayangkan saja seolah-olah kita tidak pernah bertemu Ramadan lagi di tahun depan. Dan itu bisa saja terjadi teman-teman Hasanah. Kira-kira kalau kita yakin bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Pastilah satu, kita akan memaksimalkan segala bentuk ibadah yang ada pada saat Ramadan. Tadarus Al-Quran, puasa, iktikaf, dan lainnya. Karena kita tahu bahwa kemudian hari, bahwa Ramadan selanjutnya kita nggak akan bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Orang-orang yang terlalu pede, orang-orang yang terlalu sombong bahwa dia masih bisa bertemu pada Ramadan tahun depan, dia masih bisa bertemu pada Ramadan selanjutnya, itu di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang sangat rugi, orang-orang yang penuh dengan penyesalan. Dan mereka akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal solihah. Wahai Tuhan kami, sekarang kami sudah lihat akhirat itu benar. Kami sudah mendengar akhirat itu adalah nyata. Farji'na, kembalikan ya Allah kami ke dunia. Na'mal solihah, agar kami bisa beramal soleh. Itulah permintaan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu selama ia hidup di dunia. Dan terlalu pede, orang-orang itu terlalu kepedean bahwa dia akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ketika ia sudah kehilangan kesempatan itu mereka baru sadar bahwa di tahun Ramadan kemarin mereka tidak memanfaatkan ibadah Ramadannya dengan baik. Di dalam kubur, ketika dia di dalam kubur, dia berandai-andai. Dia menangis, dia meminta kepada Allah agar bisa dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal solih seperti orang lain lakukan. Ketika orang-orang di dalam kubur
Dia itu bisa mendengar azan, bisa mendengar orang membaca Al-Quran, orang yang sedang sholat di masjid. Lalu ketika ia mendengar azan Isya untuk melaksanakan sholat tarawih, mereka kangen, mereka rindu untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mereka rindu setelah sholat tarawih tadarus bersama-sama dengan teman-teman. Mereka rindu untuk beriktikaf di masjid, dan mereka rindu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini hanya bisa menjadi sebuah penyesalan bagi dia. Karena apa? Dia tidak bisa memanfaatkan Ramadannya dengan baik. Dan dia membuang-buang waktu, kesempatan ia hidup di dunia tidak untuk beramal soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Andai sahabat Hasanah, Ramadan ini Ramadan terakhirmu, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian bisa menjawab, aku akan bertaubat, aku akan bersiap sebaik mungkin untuk menyambut Ramadan, melakukan ibadah dengan cara yang paling terbaik, tidak menyisakan waktu sedikit pun aku lengang dalam melaksanakan ibadah. Lalu silahkan lanjutkan sendiri, memilih yang paling prioritas untuk akhirat kita kelak. Teringat makalah indah, yaitu berkerjalah untuk dirimu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ungkapan berkerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya itu berarti mengungkapkan apa yang tidak selesai hari ini, apa sesuatu hal yang tidak bisa engkau kerjakan dan engkau selesaikan hari ini, maka bisa engkau selesaikan besok. Jika kelak besok pekerjaan tentang duniawimu itu belum selesai, bisa engkau kerjakan besoknya lagi. Jika tidak habis besok untuk mengerjakan duniawimu, maka bisa engkau ganti dengan lain hari dan masih ada esok-esok selanjutnya. Tapi berbeda dengan akhirat, sahabat Hasanah. Untuk akhirat tidak bisa ditunda esok karena kematian tidak menunggu esok hari. Syekh Hasan Al-Basri mengungkapkan tentang pembagian hari menjadi 3. Yang pertama yaitu kemarin, maka aku sudah berlalu apa adanya. Yang kedua yaitu besok, bisa jadi engkau tidak menjumpainya. Dan hari ini maka beramallah untuk akhiratmu. Maka para nabi dan ulama mengajarkan kepada kita semua, jika ingin mendapatkan ibadah yang berkualitas, maka kita harus menghayatinya, kita harus merenungkannya, bahwa ibarat itu adalah ibarat terakhir bagi kita. Summu saumal muwaddik, berpuasalah seakan-akan ini adalah puasa terakhirmu. Coba kita renungkan betapa banyak dari sahabat-sahabat kita yang masih bisa kita temui kemarin, bisa kita temui tahun lalu, bisa melaksanakan puasa secara berjamaah, puasa secara bersama-sama, dan sholat tarawih secara berjamaah, tadarus bersama, sharing bersama. Di tahun ini mereka tidak bisa menjumpai Ramadan. Mungkin sebagian banyak dari saudara kita, dari keluarga kita seperti itu. Wallahu a'lam. Dan berapa banyak guru-guru kita yang mungkin setiap sore tahun lalu, Ramadan tahun lalu, kita masih bisa mendengarkan kultumnya, kita masih bisa mendengarkan nasihatnya. Tahun ini Allah memanggilnya. Tahun ini dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa Ramadan kita kali ini, apa yang akan kita maksimalkan, sahabat? Apa yang perlu kita perbaiki? Mumpung masih ke-12 hari berpuasa, 12 Ramadan berpuasa, mari kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk ibadah kita. Mari kita sebagai umat muslim memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja kultum singkat atau
bisa dibilang bukan sebuah kultum, tapi sebuah nasihat untuk kita, untuk saya, dan untuk sahabat semuanya. Sebelum saya tutup, saya meminta ini bahkan kadang-kadang kepada anak-anak ketika pelajaran mentoring atau apapun itu, mumpung pada bulan Ramadan, jangan pernah lupa untuk mendoakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kita di sini alhamdulillah bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan aman, bisa melaksanakan puasa dengan nyaman, dengan aman, tentram, damai. Tapi jika kita lihat di platform media, di Instagram, di YouTube, Palestina keadaannya sangat mencekam, berbanding terbalik dengan kita. Dan bahkan di sana sholat tarawih di antara reruntuhan bangunan yang dijajah oleh tentara-tentara Yahudi. Naudzubillahi min dzalik. Dan bukankah betapa sombongnya kita jika kita tidak mau meluangkan waktu untuk mendoakan mereka, padahal misinya itu sama, yaitu menjaga kiblat pertama umat muslim, yaitu Masjidil Al-Aqsa. Jika kelak di akhirat kita ditanya, apa kontribusimu untuk menjaga Masjidil Al-Aqsa? Kita hanya terdiam. Kita tidak tahu harus menjawab apa. Setidaknya, mari kita doakan, mumpung ini dalam keadaan bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, kita tidak tahu doa mana yang dilangitkan tentang Palestina yang akan diijabah oleh Allah. Allahumma najjil ihwanana al-mu'minina al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma najji ihwanana al-mu'minina al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami, kaum muslimin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja nasihat singkat dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.